Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Handayani, mahasiswa dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Risiko di Lembaga Ekonomi Syariah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEMH. Tunggu apa lagi? Yuk cek videonya. Poin-poin pembahasan yang akan saya jelaskan ada 4. Yang pertama, manajemen risiko. Yang kedua, macam-macam risiko yang dihadapi oleh bank. Yang ketiga, manajemen risiko bank syariah. Yang terakhir, manajemen risiko. Manajemen risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial balik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif pada pendapatan atau permodalan bank. Risiko-risiko tersebut dapat dihindari maupun dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu risiko yang sistematis, systematic risk. Yang kedua, risiko yang tidak sistematis, unsystematic risk. Risiko yang sistematis yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya situasi atau kondisi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, pasar, krisis atau resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi pemerintah. Sedangkan risiko yang tidak sistematis yaitu risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Selanjutnya, macam-macam risiko yang dihadapi oleh bank. Yang pertama, risiko likuiditas. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko kredit. Yang keempat, risiko operasional. 5, risiko kepatuhan. 6, risiko hukum. 7, risiko reputasi. Yang terakhir, risiko strategi. Yang pertama, risiko likuiditas. Risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan pasar. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena adanya kegagalan dari pihak lain dalam memenuhi kewajiban. Yang keempat, risiko operasional. Risiko ini timbul karena kurangnya sistem informasi atau pengawasan internal yang menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Selanjutnya, risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau karena ada persepsi negatif terhadap bank. Yang terakhir, risiko strategi yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha yang tidak tepat. Selanjutnya, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah. Secara umum, risiko yang dihadapi oleh bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian besar, yakni risiko yang sama dengan yang dialami bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, pasar, benchmark, operasional, likuiditas, dan risiko hukum harus dihadapi bank syariah. Tetapi karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda. Selain itu, bank syariah harus menghadapi risiko yang unik. Risiko ini muncul karena isi neraka bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Selanjutnya, manajemen risiko bank syariah.
Perbankan pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan dan bank syariah khususnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Manajemen risiko Islam. Secara umum, risiko tidak lain merupakan suatu kondisi ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian, khususnya kerugian finansial. Risiko dalam pandangan Islam. Pada dasarnya, Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dalam kerugian dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk melengkapi ketidakpastian di masa depan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.